Santri adalah generasi penerus bangsa yang tidak hanya agamis tapi juga intelek. Bangsa yang besar di belakangnya ada santri yang selalu berdoa dan berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Hidayat, asal Banjarnegara. Kali ini saya akan menjelaskan esai saya yang berjudul Pesantren Aset Berharga Bangsa Indonesia. Keberadaan pesantren Indonesia bukan hanya memberi kontribusi bagi pembangunan moral dan juga spiritualitas, namun pembangunan pesantren atau hadirnya pesantren Indonesia ialah sekaligus menjadi benteng pertahanan ideologi bangsa. Abdul Khalis Majid dalam bukunya yang berjudul Bilik-Bilik Pesantren, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman saja, namun juga kaya akan nilai-nilai keaslian Indonesia. Dan sementara itu, Kiai Haji Hasan Abdul Sahal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang menjelaskan bahwa kehadiran pesantren Indonesia ialah untuk menjawab problematika umat, masalah keumatan di tengah maraknya sistem pendidikan Indonesia yang belum sesuai atas pendidikan Islam. Keberadaan pesantren di Indonesia pertama kali ditemukan pada karya-karya Jawa klasik seperti Serat Cabolek dan Serat Centini yang berasal dari abad ke-16. Dari sumber inilah diketahui bahwa pesantren mengajarkan berbagai kitab Islam klasik dalam bidang fikih, teologi, dan tasawuf, serta menjadi pusat penyiaran agama Islam. Berdasarkan data Departemen Agama pada tahun 1984 sampai 1985, jumlah pesantren di abad ke-16 adalah sebanyak 613 pesantren. Menurut laporan pemerintah Hindia Belanda, diketahui bahwa pada tahun 183 di Indonesia terdapat 1.863 lembaga pendidikan Islam tradisional. Van den Berg mengadakan penelitian di tahun 1885 dan hasilnya terdapat 14.929 lembaga pendidikan Islam dengan 300 diantaranya merupakan pesantren. Hingga pada tahun 1975 muncul gagasan untuk mengembangkan pondok pesantren dengan model baru. Kemudian lahirlah Pondok Karya Pembangunan, Pondok Modern, Islamic Center, dan Pondok Pesantren Pembangunan. Akan tetapi pondok pesantren ini mengalami kesulitan dalam pembinaan karena tidak adanya kiai yang karismatik yang bisa memberi bimbingan dan teladan pada para santrinya. Selain menerapkan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, mulai madrasah ibtidaiyah yang setara dengan SD, madrasah sanawiyah yang setara dengan SMP, dan madrasah aliyah yang setara dengan SMA, banyak pesantren yang juga menyelenggarakan sekolah tinggi seperti ISID atau Institut Studi Islam Darussalam yang sekarang disebut dengan UNIDA. Kemudian Ma'had Al-Ali Pesantren Al-Munawir Bantul, Staida Pesantren Danur Najah Jakarta, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah Indonesia merdeka, pesantren sangat berperan andil dalam pemerintahan karena banyak tokoh bangsa yang lahir dari perut pesantren. Sebut saja Wahid Hasyim. Ia merupakan salah satu contoh santri yang menjadi menteri di pemerintahan Insinyur Soekarno. Saat ini terdapat sekitar 24.000 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Pesantren yang kini telah menyebar di seluruh penjuru negeri menandakan bahwa betapa pesantren kini telah bisa mewarnai kehidupan bangsa, karena juga menjadi
kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Pesantren mempunyai kemampuan dan juga kekuatan untuk melahirkan generasi yang unggul, berkualitas dan berwawasan luas yang dibingkai dengan keimanan dan kekuatan. Sudah saatnya bangsa ini memberikan perhatian lebih kepada pondok pesantren yang menjadi aset berharga bagi bangsa ini, termasuk dalam upaya pencegahan COVID-19, agar pesantren tetap bisa menjalankan fungsinya untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berakhlakul karimah, serta siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia. Selamat Hari Santri Nasional 2020. Santri sehat, Indonesia kuat.